Nih buat kawan-kawan ya yang pro boykot ya, boykot aja nih brand-brand ini nih, hajar aja nih apa segala macam. Oke, gini gue kasih tau, gue gak masalah, oke, sepakat-sepakat aja buat lo yang pilihannya adalah tentang boykot. Tapi pertanyaan gue adalah, ya udah boykot terus penggantinya yang mana? Konsumen kita harus dikasih pilihan. Ketika misalnya dia sudah terbiasa dengan konsumsi yang A misalnya, dia harus pindah. Nah minimal ada pengganti lokalnya. Satu-satu ya kita bahas ya. Dari kondisi si pekerjanya, otomatis dia sudah nganggur dong, menjadi pengangguran. Terus apa pilihannya? Harus dibukain lagi, ekonominya harus lebih kuat lagi di brand lokalnya. Sehingga pekerja yang tadinya di brand A yang diboykot, dia pindah ke sini, kerja di sini, naik, bisa nampung pekerjaan-pekerjaan yang tadinya pengangguran, masuk ke B yang dipengenin adalah dari sisi lokalnya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dari segi si pemilih, si konsumen, ini pasti ada alasan ketika mau pakai produk yang tadinya diboykot, pasti dia gara-gara misalnya value-nya oke, gitu kan, nilainya, dari segi kualitas dan seterusnya. Siap nggak bikin lokal juga yang kalau nggak mampu untuk lebih bagus daripada si brand yang diboykot, minimal sama, setara dari segi value-nya, dari segi prestisnya, gengsinya dan seterusnya, untuk pindah ke B, misalnya dipakai buat meeting, tempat nongkrongnya, misalnya buat dipakai untuk jalan-jalan dan seterusnya produknya gitu kan, sehingga naik kelas misalnya. Nah, siapin lagi lokalnya. Nah, sekarang pilihannya ketika kita boykot yang ada di produk asing, terus mau ganti ke yang lokal, ngejar nggak brand lokal kita? Ya nggak masalah kalau memang ngejar. Nah, minimal dia harus ngerti bagaimana cara ngebangun value. Nah, mau nggak gue ajak lu untuk kita ngobrol-ngobrol bagaimana cara naikin value di produk lokal? Ayo kita sama-sama, sehingga produk lokal juga bisa bersaing dengan produk yang levelnya itu adalah produk asing gitu kan. Nah, tapi kan biasanya umumnya, saya nggak bilang semua ya, celakanya brand-brand lokal kita, ya gimana ya, mau bikin produk itu aja ngejar dari segi brandingnya aja, value-nya aja masih jauh gitu ya. Makanya kalau gitu gini aja, kita sharing-sharing, insya Allah saya akan bagikan gimana caranya kita bangun produk lokal dengan value yang minimal sama atau setara dengan brand-brand luar, sehingga brand-brand lokal kita jadi menjadi raja di negeri sendiri. Nah, tapi kita nggak mulai dari Jakarta lah, kita mulai dari Sulawesi. Gimana? Sepakat? Di Makassar, oke? Nah, kita bikin workshop, kebetulan kawan-kawan kita yang ada di Makassar ingin sekali membuat pengusaha jadi naik kelas, makanya nama workshopnya pengusaha naik kelas. Kapan acaranya nih? Gue munculin nih, detailnya ada di sini. Oke, kita seru-seruan di sini, kita coba sharing gitu kan, gimana caranya bikin pengusaha the real naik kelas, plus bikin brand lokal jadi lebih bervalue. Jadi ke brandingnya, marketingnya itu udah minimal 3 atau 4.0 ke atas lah, baru keren. Lalu kabar gembira berikutnya adalah bikin workshop hasil keuntungannya untuk pembangunan Masjid Al-Fajri Unifa. Mantap ya. Detailnya seperti apa? Nih, gue munculin lagi sekali lagi. Ada di sini semua teman-teman. Nah, saran saya pastikan teman-teman daftarnya jangan sendirian kalau mau dapetin harga spesial. Minimal 2 orang. Kalau lebih juga nggak masalah. Informasi lebih lanjut atau daftar kemana ada di sini.